Prosesi pengukuhan Raja dan Kapitan Negeri Dula Kota Tual. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya prosesi pengukuhan Raja Dula, Rat Baldu Hadat, Bayan Renuat, dan Kapitan Labetawi, Akbitan Ohoy Telfaf, M. Saleh Rengur dikukuhkan dalam prosesi adat setempat pada hari Sabtu 28 November, bertempat di Kecamatan Dula Utara, Kota Tual. Pantauan tim Demes Media Group sebelum dilakukan pengukuhan, dilakukan proses adat Kei atau Taito Roman yang digelar oleh Kapitan Labetawi atau Akbitan Ohoy Telfaf di pusat kampung atau Woma Loorifun. Setelah upacara adat atau Taito Roman dilakukan, adegan terbentuknya Raja Dula yaitu dimulai dari penjemputan secara adat Kei, Bayan Renuat oleh David Umar dan Sibit Renyaan untuk meminta Bayan Renuat agar menjadi Raja Dula atau Rat Baldu Hadat. Setelah Bayan Renuat menerima sebagai Raja Dula atau Rat Baldu Hadat, langsung diantar ke rumahnya dan menggunakan pakaian kebesaran Raja Dula sambil menunggu kedatangan Kapitan Labetawi bersama rombongan yang dikawal dan menggunakan mobil hias menuju rumah Raja Dula atau Rat Baldu Hadat. Selanjutnya Raja Dula Bayan Renuat dan Kapitan Labetawi Saleh Rengur diantar dengan menggunakan belang sirwot menuju lokasi pengukuhan. Sebelum pengukuhan digelar, Ketua Renuat dan Ketua Rengur menyerahkan mahkota raja kepada Bayan Renuat sebagai Raja Dula atau Rat Baldu dan M. Saleh Rengur sebagai Kapitan Labetawi atau Akbitan Ohoy Telfaf. Wali Kota Tual Adam Rahayaan dalam sambutannya mengatakan pengukuhan Raja Dula dan Kapitan Labetawi menunjukkan komitmen kebesaran dan legitimasi Kerajaan Dula atau Rat Baldu Hadat. Dikatakan para leluhur Kei sejak dulu kala walaupun belum bersekolah, namun mereka memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan satu hukum yaitu hukum Larwul, serta kesadaran para leluhur Kei sehingga mereka juga mampu membangun solidaritas dalam membentuk persekutuan besar yang disebut Ursiu. Adam Rahayaan menambahkan para leluhur Kei juga tidak hanya membangun persatuan melalui saling mendukung dalam peperangan, namun kesamaan pandangan dan kesadaran moral dalam menegak hukum adat mampu membangun ruang kebersamaan yang semakin memperkuat persatuan dan kesatuan. Selain itu juga Wali Kota Tual Adam Rahayaan meminta kepada Raja Dula agar dalam pemilihan kepala desa secara serentak di tahun 2021 kiranya memberikan rekomendasi kepada para calon kepala desa yang benar, memiliki kursi kepala desa. Rahayaan menambahkan dengan dilantikannya Raja Dula, maka masih tinggal 2 raja di Kota Tual yang belum dikukuhkan, di antaranya Raja Raskap Kilsoin di Kecamatan Kur Selatan dan Raja Raskap Kilmas di Kecamatan Kur Utara. Acara sakral seperti tadi itu mengingatkan kita kembali bahwa budaya atau adat atau tradisi seperti ini menjadi satu kebanggaan. Sudah belum? Di mana generasi kita ini sudah dianggap kebiasaan atau tradisi ini sudah mulai hilang, kan itu kita lestarikan kembali. Sementara itu Raja Dula Bayan Renuat yang baru dikukuhkan kepada tim Demes Media Group menjelaskan, selaku Raja Dula dirinya akan menjalankan tugas dengan amanat sebaik-baiknya dan akan bersikap adil dalam setiap keputusan yang diambil, termasuk juga dalam memberikan rekomendasi bagi para calon kepala desa yang akan mengikuti Pilkades pada tahun 2021 secara serentak di Kota Tual. Raja memberikan rekomendasi berdasarkan rapat ringkut. Keterangan dari ringkut berarti Raja mengeluarkan rekomendasi. Tanpa keterangan dari ringkut, Raja tidak bisa mengeluarkan rekomendasi. Bapak Raja, wilayah dari Ibu ke Raja Dula, Raskap Dula ini berapa desa? Bisa disebutkan? 8 desa, 1 dusun. Pada kesempatan yang sama, Kapitan Labetawi Akbitan Ohoy Telfaf M. Saleh Rengur menyampaikan rasa syukur dan juga bangga karena seluruh proses pelaksanaan pengukuhan Raja dan Kapitan Negeri Dula berjalan lancar dan aman hingga selesai. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada masyarakat yang telah memberikan restu dan dukungan penuh hingga seluruh pentahapan prosesi pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Saya merasa bangga bahwa hari ini saya mengukuhkan diri sebagai Kapitan Kota Baru yang mana direstui oleh masyarakat Kota Baru. Tadi prosesnya sudah berjalan aman. Untuk itu yang saya harapkan kepada masyarakat yaitu pertama itu keamanan dan
ini, sehingga apa yang diamanatkan oleh atau diwariskan oleh leluhur itu kita tetap menjaga. Sebelumnya dilakukan pembacaan sejarah asal-usul Raja Dullah dan Kapitan Labetawi oleh tokoh adat Desa Dullah, Laut, Egenius Rahadet. Dalam sejarah ini asal Raja Dullah bermula dari kedatangan Sultan Taherudin dari Jailolo Ternate, Maluku Utara, dengan menggunakan perahu bambu berbentuk dulang menuju ke Tanjung Labetawi. Dalam uraian sejarah tersebut menjelaskan bahwa alasan Sultan Taherudin singgah di tempat tersebut karena Tanjung Labetawi sangat mirip dengan Tanjung yang berada di Jailolo Ternate, Maluku Utara. Perjalanan Sultan Taherudin ini akhirnya menikah dengan Putri Kei Hanar Satmas, anak dari Kapitan Batlaut Tamge yang memiliki 2 putra. Putra pertama bernama Baldu dan putra kedua bernama Wahadat. Setelah besar, putra pertama Baldu diangkat menjadi Kapitan Labetawi dan putra kedua Wahadat sebagai Raja Dullah. Prosesi pengukuhan Raja Dullah, Rat Baldu Hadat, Bayan Renuat dan Kapitan Labetawi Akbitan Ohoy Telfav, M. Saleh Rengur dihadiri langsung Wali Kota Tual Adam Rahayaan, Kota Tual Usman Tamge, Forkopimda, selaku anggota DPRD Provinsi Maluku, pimpinan dan anggota DPRD Kota Tual, para Rat Ursiu maupun Lorlim, beserta perangkat adat, termasuk tokoh adat yang ada di lingkup Rascap Dullah dan Oho Tahit yang tergabung dalam Lor Utantel.